Oke, di video kali ini kita herping lagi dan ini merupakan daerah persawahan yang di samping sana juga ada pemukiman penduduk. Di saat pagi-pagi tinggi seperti ini sangat sulit untuk mencari beberapa jenis hewan karena mereka sendiri bisa dengan mudah menyembunyikan tubuh mereka itu di antara padi-padi yang berada di tengah itu yang tinggi-tinggi. Kenapa saya menelusuri daerah sawah ini? Karena jarang terdapat strum, jadi kita akan menjaga di sekitar sini aja. Mungkin kita bisa menemukan beberapa jenis hewan yang bisa kita review. Ya, moga-moga kita bertemu dengan jenis-jenis ular besar. Oke, kita telusuri ke sana. Oke, teman-teman, jadi ini yang saya takutkan ya. Ini dia. Ada strum di sini. Orang daerah saya banyak yang meninggal karena terkena strum ini, tapi entah kenapa ya masih tetap aja dipasang gitu loh. Padahal dengan mengatasi populasi tikus itu sebenarnya ada cara yang lebih alami, seperti menggunakan burung hantu, Taito alba. Tapi di sini memang orang-orangnya itu lebih senang menggunakan strum ya. Meskipun metode ini cukup berbahaya juga karena bisa menjadi senjata makan tuan. Karena diobatin pun ya tikus daerah sini tuh makin melantrak gitu. Jadi kayak nggak ada metode lain untuk mengurangi populasi pesawat. Saat herping malam ataupun kita melakukan video saat malam hari itu strum seperti ini tuh berbahaya banget karena nggak kelihatan. Ini untung masih kelihatan, tapi di daerah sana sebelah sini nggak kelihatan strumnya. Itu yang bahaya. Kalau siang seperti ini strumnya nggak aktif kok, paling ya cuma malam gitu aja. Oke, kita akan menuju ke arah sana. Mungkin kita mendapatkan sesuatu yang menarik. Ya, oke. Hush. Uhuy. Oke, ini dia. Oh, kebelgong saya. Hush. Oke. Nah, ini dia. Ini ular yang paling sering ditemukan di daerah saya, dan ular ini sendiri merupakan jenis ular penghuni pohon. Ular kecil yang menarik ya. Ini udah ukuran dewasa sih menurut saya. Nah, ini adalah ular picis atau tali picis. Kalau orang daerah saya itu nyebut ular ini tuh ular kisi atau ular tampar. Dan nama latinnya Dendrelapis pictus dan dalam bahasa Inggris disebut painted bronzeback. Jenis ini sebenarnya memiliki bisa, tapi bisanya itu cuma berpengaruh kepada mangsanya aja. Dan pada manusia efeknya itu nggak berarti apa-apa sih, paling cuma gatal gitu aja. Loh kan. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular yang berhabitat di pepohonan atau arboreal dengan makanan utamanya itu katak, cicak, dan kadal-kadalan. Nah, ular ini sendiri jenis ular yang paling ditakuti oleh ular jenis lain. Meskipun bisa ular ini nggak berpengaruh untuk manusia, tapi sebenarnya bisa dari jenis ular ini tuh berpengaruh ke ular-ular lainnya. Jadi itu uniknya bisa dari ular ini. Bisanya itu nggak berpengaruh ke orang, tapi ke sesama ular berpengaruh. Ada yang menyebut kalau ular king cobra pun takut dengan ular ini. Tapi beberapa eksperimen ataupun video yang saya lihat di komunitas ular-ularan, ya di Facebook itulah, justru king cobra pun los aja. Apalagi yang saya tahu itu king cobra itu top predator untuk ular ya, dimana mereka sendiri kebal terhadap berbagai jenis bisa ular, dan mereka sendiri ya bisa lebih tepatnya rajanya para ular ya, karena memang kanibal gitu loh. Nah, bisa kalian perhatikan kan, saat merasa terancam atau marah, dia akan membentuk pola letter S pada lehernya dengan menjulurkan lidah yang berwarna agak kemerahan. Dan juga pada bagian leher muncul warna putih kebiru-biruan yang mirip seperti belang-belang. Dan pada bagian sisi samping ini ada kayak strip garis mulai dari samping kepala sampai pangkal ekor. Ya, ular ini sendiri tergolong kecil sih ukurannya, antara 60 sampai 80 cm. Kalau ada yang ukurannya lebih dari itu mungkin bonus. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular yang paling banyak menghuni di daerah saya. Dan biasanya ular ini sendiri hidup di daerah pepohonan seperti ini. Jadi sebenarnya ular ini tuh jenis ular arboreal atau ular pohon. Coba lihat tuh. Keren ya. Bisa dari ular ini tuh sama sekali tidak berpengaruh bagi manusia. Dan saya juga digigit ular ini paling cuma gatal gitu aja. Nggak ada efek berarti sih. Adik saya juga yang SD itu pernah digigit ular ini dan dia juga nggak merasakan efek berarti. Ya memang jenis ular yang aman sih menurut saya. Ular ini masuk ke dalam keluarga Colubridae atau ular ramping dan genus Dendrelapis atau ular pohon. Jadi ular pohon itu biasanya dia itu memiliki cekungan ini ya.
pada bagian samping sisi ventralnya dia ada kayak cekungan. Ini berfungsi untuk mencengkram dahan pohon. Biasanya ular-ular pohon-pohonan itu dia itu memiliki cekungan seperti ini untuk mencengkram dahan-dahan pohon. Seperti Chrysopelia paradis itu dia ular terbang, dia juga memiliki cekungan seperti ini. Dan Goniosoma oxycephala atau ular bajing dia juga memiliki cekungan seperti ini di samping sisi ventralnya. Ular ini memang terbilang kecil teman-teman, dan ya memang ukurannya segini-gini aja sih. Oke, jika kalian bertemu dengan jenis ular ini jangan dibunuh karena memang jenis ular yang nggak berbahaya. Dan ular ini sendiri penting untuk menjaga ekosistem di daerah persawahan karena makanan utama dari si ular ini tuh katak-katak kecil dan juga kadal-kadalan. Dan juga temperamennya itu galak awalnya aja. Saat dibuat mainan seperti ini dia itu akan lemas dengan sendirinya loh. Malah pasif dia. Oke, kita akan lepaskan ular ini. Oke, kita lepasin aja di sini ya. Karena memang basicnya ular ini tuh ular pohon. Dan mungkin dia turun ke tanah untuk mencari katak-katak kecil. Nah, lihat betapa lihainya dia berada di atas pohon. Jadi bagian bawahnya itu kayak ada cekungan. Itu berfungsi untuk mencengkram dahan pohon. Dan memang mulus sekali kalau dia berjalan di atas pohon. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke arah sana aja. Nah, jadi di bawah kalian ini saluran irigasi. Jadi di daerah sana ada sebuah waduk. Tapi kita akan menelusuri di wilayah sana aja. Di sana ada kayak telaga. Nah, di sini juga kadang ada beberapa ikan-ikan kecil yang terdampar kayak ikan gete atau ikan sepat. Tapi juga ada canah atau ikan kutuk itu. Bentar. Oh, daun kok. Saya kira apa kan? Nah, di daerah sini sendiri kadang juga orang-orang itu lihat beberapa ular besar warnanya itu hitam-hitaman. Mungkin itu ular jali lagi. Di daerah sini sendiri pernah ada orang itu yang nemu ular piton jumbo, tapi waktu saya telusuri di sini nggak ada. Lah, di daerah ini sendiri kadang ada ular kobra. Saat malam hari sendiri saya pernah nemu ular welang atau Bungarus fasciatus. Dan di daerah sini sendiri biasanya terdapat beberapa ular tanah, tapi sekarang kayaknya nggak ada sih karena saya kemarin driving di sini saya nggak menemukan satupun ular tanah seperti biasanya. Oke, kita harus teliti teman-teman. Kalau mencari ular-ular di daerah yang cukup lebat seperti ini kita harus teliti banget karena mereka itu bisa berkamuflase dengan cukup baik di vegetasi lebat seperti ini. Dan ya ini memang medan mereka ya. Oke, kita akan menuju ke arah sana. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk itu saja video kali ini. Mohon maaf karena durasinya nggak panjang lagi karena ya memang cuma itu yang kita temukan di RP kali ini. Nah, bisa kalian lihat kan, jadi di area sini ini katanya ada reptil besar, tapi saya belum pernah menemukan reptil besar di daerah sini. Ini vegetasi di daerah sini itu rapat banget teman-teman. Bisa kalian lihat ini embet-embet semua ini. Ini tingginya itu udah lebih dari 2 meteran. Nah, burung tengkek di bawah saya ini cukup dalam, jadi ya mungkin karena sekarang musim hujan jadi daerah sini terendam. Kan biasanya di daerah sini sendiri nggak seberapa dalam di airnya, dan surutnya itu kadang kalau musim kemarau sampai ke sana. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan pulang.